Never let them get inside your head. Dominasi Marc Marquez tuai kritik Kevin Schwantz, balapan terlalu membosankan jika tanpa perlawanan. Musim MotoGP 2025 berjalan bak panggung tunggal bagi Marc Marquez. Bersama Ducati Lenovo, pembalap asal Cervera, Spanyol, seolah kembali ke masa keemasannya. Ia mendominasi lintasan, menguasai setiap seri, dan memperlihatkan kelas seorang juara dunia 8 kali. Namun di balik kemegahan prestasi itu, muncul suara kritis dari salah satu legenda MotoGP, Kevin Schwantz. Bagi banyak penggemar, kembalinya Marquez ke performa puncak adalah momen yang luar biasa dan mengharukan. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan masa-masa sulit di Honda, kini ia tampak lahir kembali di atas Desmos edisi GP25. 4 kemenangan dari balapan utama dan 7 kemenangan dari 8 sprint race menjadi bukti nyata bahwa The Baby Alien belum kehilangan sihirnya. Satu-satunya kekalahan sprint dialaminya di MotoGP Inggris, di mana ia finish kedua. Tapi selain itu, Marc Marquez nyaris sempurna. Konsistensinya mengantar dirinya ke puncak klasemen sementara dengan total 233 poin, meninggalkan rival-rivalnya dalam bayang-bayang. Namun tidak semua mata memandang dominasi Marc Marquez dengan decak kagum. Kevin Schwantz, juara dunia 500cc tahun 1993 dan salah satu ikon balap era klasik, justru melihatnya dari sudut yang berbeda, dan lebih kritis. Dalam sebuah wawancara, Schwantz mengatakan bahwa dominasi Marquez di musim ini berpotensi merusak esensi pertarungan dalam MotoGP. Baginya, ketika satu pembalap terlalu mendominasi dan balapan menjadi terlalu dapat diprediksi, maka daya tarik kejuaraan bisa perlahan memudar. Apa yang kita lihat dari Marc Marquez adalah apa yang dulu kita lihat ketika dia masih membela Honda sebelum cedera, ujar Schwantz. Dia bisa membuat balapan menjadi sangat membosankan. Pernyataan itu tentu saja menjadi kontroversial. Tapi Schwantz tidak berhenti sampai di sana. Ia tidak menyalahkan Marquez atas dominasinya. Justru ia menyalahkan pembalap-pembalap lain yang, menurutnya, belum mampu menyamai level sang juara. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali para pembalap lain mulai meningkatkan kemampuan mereka, memahami di mana letak kekuatan Marquez, dan mulai menyusulnya, tambahnya. Pernyataan Schwantz bisa dipandang sebagai tantangan terbuka bagi para rival Marc Marquez. Ia menuntut lebih, bukan dari Marc Marquez, melainkan dari semua pembalap di grid. Sebab, bagi Schwantz, kompetisi sejati bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana pertarungan itu terjadi di lintasan. Dan sejauh ini, kehadiran Marquez justru terlalu dominan untuk memberi ruang bagi pertarungan sempit seperti yang dulu sering terjadi. Schwantz tak meragukan kehebatan Marc Marquez. Ia mengakui bahwa performa Marc saat ini adalah cerminan dari pembalap yang telah melewati badai dan kembali lebih kuat. Namun ia menggarisbawahi bahwa jika balapan hanya diwarnai satu nama yang menang terus-menerus, maka cerita MotoGP akan menjadi datar. Pendapat Schwantz mungkin terdengar pedas, namun di balik kritik tersebut tersembunyi rasa cinta terhadap olahraga yang membesarkan namanya. Ia ingin MotoGP tetap hidup dengan drama, kejutan, dan pertarungan roda ke roda. Dan sejauh ini, dominasi Marquez terlalu kuat untuk membuka peluang itu. Sementara itu, Marc Marquez terus melaju, seolah tak terpengaruh oleh suara dari luar. Fokusnya hanya satu, memenangkan balapan dan membawa Ducati ke puncak dunia. Tapi apakah dominasi ini akan terus berlanjut hingga akhir musim? Atau justru kritik dari sosok seperti Schwantz akan membakar semangat para pesaingnya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 telah berubah menjadi pertunjukan yang digerakkan oleh satu bintang. Dan kini, dunia menunggu, siapa yang berani naik ke panggung dan menantangnya. Pendekatan brilian Marc Marquez di MotoGP 2025 tuai pujian Casey Stoner. Hingga 8 seri berjalan di musim MotoGP 2025, satu nama kembali menggema di antara hiruk-pikuk pedok, tribun penonton, dan layar kaca para penggemar, Marc Marquez. Bersama Ducati Lenovo, pembalap berjuluk The Baby Alien ini tidak hanya mencetak hasil, tapi juga memperlihatkan pendekatan yang matang, cerdas, dan penuh ketenangan dalam menaklukkan rival-rivalnya. Bagi banyak pengamat, musim ini adalah tentang kembalinya Marquez ke performa terbaiknya. Dan bagi Casey Stoner, legenda MotoGP sekaligus mantan bintang Ducati, ini adalah bukti mentalitas juara yang belum pudar sedikit pun. Bukan hal mudah bagi Marquez untuk langsung tampil luar biasa setelah bergabung dengan Ducati. Namun nyatanya, pembalap asal Spanyol ini telah membukukan total 233 poin sejauh ini. Ia telah meraih 6 podium utama dengan 4 kemenangan dan tambahan 8 podium sprint dengan 7 kemenangan.
Statistik yang luar biasa ini bahkan melampaui pencapaian rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang merupakan juara bertahan 2 musim terakhir. Namun di balik angka-angka tersebut, tersimpan kisah perjuangan dan kesabaran yang tidak banyak diketahui publik. Marquez sempat mengalami masa-masa sulit, terutama di 3 seri beruntun, GP Spanyol, Prancis, dan Inggris. Ia gagal meraih kemenangan dan tampak tidak sepenuhnya nyaman dengan motor Desmos edisi GP25. Padahal, dari luar, semua terlihat baik-baik saja. Casey Stoner, dalam komentarnya, menyebut bahwa fase sulit itu merupakan ujian mental bagi Marquez. Ia meyakini bahwa Marquez sengaja tidak mengumbar masalah yang ia rasakan, bahkan kepada Bagnaia sekalipun. Sebagai pembalap pabrikan, dia bungkam tentang apa yang berubah pada motornya, kata Stoner dengan nada kagum. Dia tahu ada yang salah, tapi dia memilih untuk menahan diri, menganalisis, dan menunggu waktu yang tepat. Momen kebangkitan itu akhirnya tiba di Aragon. Dalam GP Aragon 2025 yang berlangsung akhir pekan lalu, Marquez tampil tanpa celah. Ia mendominasi dari awal hingga akhir, menjadi yang tercepat sejak sesi latihan bebas pertama, FP1, kualifikasi, hingga balapan utama. Ia tampil seperti versi terbaik dirinya, cepat, stabil, dan tak tergoyahkan. Bagi Stoner, inilah jawaban dari semua teka-teki yang selama ini menyelimuti penurunan performa Marquez di beberapa seri sebelumnya. Rasanya seperti ujian besar telah diatasi di sini, ujarnya. Aragon adalah sirkuit yang kuat bagi Marquez, begitu juga kota. Di tempat-tempat seperti itu, dia selalu tahu bagaimana cara menang. Stoner juga menyoroti bagaimana Ducati, sebagai pabrikan, berhasil membawa kembali sensasi awal musim bagi Marquez. Sangat sulit untuk mengatakannya, tapi Ducati seperti kembali memberi sensasi yang sama kepada Marc seperti di awal musim, ujarnya. Saat dia seperti itu, seperti di Thailand, Argentina, Austin, bahkan sebelum crash, dia hanya terpaut 2,5 detik dari Bagnaia. Namun ada satu hal penting yang ditekankan Stoner, kemampuan Marquez untuk tidak membuat kesalahan di hari Minggu. Jika dia akhirnya bisa melewati rintangan itu dan tampil bersih sepanjang balapan, maka itu adalah elemen penting yang tak dimiliki oleh pembalap lain. Rivalnya tidak bisa menekan Marquez, karena dia tidak akan menyerah. Pernyataan Stoner menggarisbawahi bahwa musim ini bukan sekadar kebangkitan performa teknis Marquez, tapi juga evolusi dari segi pendekatan. Ia tidak terburu-buru, tidak emosional. Ia menunggu, menyesuaikan diri, dan ketika waktunya tiba, seperti di Aragon, ia menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Kini, dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi dan motor yang sudah kembali memberinya sensasi kemenangan, Marquez terlihat seperti sosok yang tak bisa dihentikan. Jika tren ini berlanjut, MotoGP 2025 bisa menjadi milik Baby Alien sekali lagi. Dan jika benar demikian, maka seperti kata Stoner, rival-rivalnya sebaiknya bersiap, karena Marc Marquez yang asli telah kembali. Bos Ducati secara terang-terangan sulit kejar kecepatan Marc Marquez di Aragon. Sirkuit Motorland Aragon menjadi panggung kontras bagi dua pembalap utama Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Di saat Marc Marquez terus mengukir dominasi dan menunjukkan kecocokan luar biasa dengan Desmos edisi GP25. Bagnaia justru terlihat tertinggal dalam kecepatan dan kenyamanan sepanjang akhir pekan seri Aragon, terutama saat sesi tes resmi sehari setelah balapan. Usai finish ketiga dalam balapan utama, Bagnaia sebenarnya sempat merasa cukup puas. Podium adalah hasil yang patut diapresiasi, terlebih di tengah persaingan ketat musim ini. Bahkan, ia menganggap tes hari Senin berjalan positif. Namun di balik senyum dan keyakinannya, tersembunyi catatan teknis yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi juara dunia 2 kali itu. Hal ini diungkap secara belak-belakan oleh Davide Tardozzi, Direktur Ducati Lenovo. Dalam wawancara bersama Sky Sports Italia, Tardozzi menjelaskan bahwa performa Bagnaia saat sesi tes tidak cukup baik, terutama jika dibandingkan dengan rekan setimnya, Marc Marquez, yang tampil jauh lebih stabil dan kompetitif. Dia, Bagnaia, telah kehilangan banyak waktu sejak pagi ini, ujar Tardozzi. Dan sore ini, di laps-laps cepat, dia kehilangan hampir setengah detik. Ini jelas bukan performa yang kami harapkan. Hasil tes membuktikan itu. Bagnaia hanya mampu menempati posisi ke-9 dalam daftar waktu keseluruhan, dengan catatan 1 menit 46,529 detik. Jaraknya dengan Maverick Vinales, pembalap tercepat dari tim Red Bull KTM Tech 3, mencapai 0,835 detik.
Dan yang paling menyakitkan, ia tertinggal hampir 0,7 detik dari Marc Marquez yang menyelesaikan sesi tes di posisi ketiga. Perbedaan performa ini tak bisa diabaikan. Marc Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati musim ini, tampaknya sudah benar-benar menyatu dengan karakteristik motor. Ia tak hanya cepat, tapi juga mampu mencetak konsistensi dan efisiensi dalam banyak sektor lintasan, terutama tikungan ke kiri yang krusial di Aragon. Marc selalu membuat perbedaan dalam belokan ke kiri. Ia merasa nyaman dengan motornya dan juga dengan karakteristik lintasan ini, jelas Tardozzi. Ia mampu memaksimalkan kualitas motor, terutama di area-area di mana pembalap lain masih kesulitan. Sementara itu, Bagnaia menghadapi tantangan teknis yang lebih kompleks. Tardozzi menyebut bahwa kelemahan utama terletak pada bagian depan motor Bagnaia, masalah yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan kesulitan saat akselerasi di sektor teknikal Aragon. Di tikungan 7, 8, dan 9, bagian depan motor cenderung tertutup. Itu membuat Pecco, sapaan Bagnaia, tidak bisa masuk tikungan dengan agresif, ujar Tardozzi. Dan ketika tiba di tikungan 10, ia tidak mampu melakukan akselerasi seperti yang diinginkan. Itu menggerus waktu. Kehilangan waktu sebesar 0,4 hingga 0,5 detik di satu sektor saja memang sudah cukup untuk mengubah nasib seorang pembalap dari podium ke posisi menengah. Di dunia MotoGP yang seketat ini, margin sekecil itu sangat menentukan. Kondisi ini menempatkan Bagnaia dalam dilema teknis dan psikologis. Di satu sisi, ia adalah salah satu pembalap paling konsisten dan tangguh dalam beberapa musim terakhir. Tapi di sisi lain, ia kini berada dalam satu garasi dengan Marc Marquez, pembalap yang memiliki naluri balap luar biasa dan pengalaman yang membuatnya cepat beradaptasi dengan motor apapun. Tentu belum terlambat bagi Bagnaia untuk membalikkan keadaan. Musim 2025 masih panjang, dan Aragon hanyalah satu dari banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, perbedaan yang terlihat di Aragon adalah alarm yang jelas. Tim Ducati harus segera menemukan solusi teknis untuk Bagnaia, dan lebih penting lagi, membangun kembali kepercayaan dirinya agar ia tak hanya mengejar, tetapi mampu kembali bersaing sebagai pemimpin klasemen. Bagi para penggemar, ini bukan sekadar drama internal tim. Ini adalah kisah persaingan dua juara dalam satu atap, pertarungan antara pengalaman, teknis, dan psikologis. Dan dari sinilah sejarah bisa kembali ditulis. Get inside your head. Marc Marquez raih kemenangan sempurna di seri Aragon, buat kepala Crew Chief Marco Rigamonti terkejut. MotoGP seri Aragon menjadi salah satu momen paling mengesankan dalam karir Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol ini berhasil meraih kemenangan sempurna yang tidak hanya membuat para rivalnya terpana, tapi juga mengguncang seluruh tim Ducati, khususnya sosok penting di balik layar, Marco Rigamonti, sang kepala Crew Chief Marc Marquez. Sejak sesi latihan bebas pertama hingga kualifikasi, Marc menunjukkan dominasi luar biasa. Tidak ada satupun sesi di mana dia gagal menjadi yang tercepat. Kecepatan dan konsistensi Marc di setiap putaran membuktikan bahwa dirinya bukan hanya dalam kondisi prima, tetapi juga memiliki keunggulan teknis dan mental yang sulit disaingi. Ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah kemenangan yang lahir dari perpaduan sempurna antara skill, teknologi, dan strategi. Ketika balapan utama berlangsung, harapan banyak pihak adalah melihat persaingan sengit antara Marc dan para pebalap lain. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Marc berhasil mengendalikan balapan dengan cemerlang, meninggalkan para pesaingnya tanpa kesempatan memberikan perlawanan berarti. Laju motor Desmos edisi GP25 yang ia tunggangi, dipadukan dengan penguasaan sirkuit yang luar biasa, membuatnya melaju bagai badai yang tak terbendung. Marco Rigamonti, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat serius dan penuh perhitungan dalam mengelola performa motor dan tim, tampak benar-benar terkejut dengan penampilan Marc. Ini sesuatu yang luar biasa, ujarnya dengan suara yang masih mengandung rasa kagum. Kami sudah berusaha maksimal dalam setiap seri, tapi melihat Marc tampil seperti ini, itu melampaui ekspektasi kami. Yang membuat Marco semakin terkesan adalah hasil setelah balapan. Dalam sesi latihan lanjutan pasca Aragon, Marc kembali menunjukkan kemampuan luar biasa dengan mencatat waktu tercepat, kali ini menggunakan versi terbaru dari Desmos edisi GP25 yang dilengkapi dengan aerokit terbaru. Perubahan aerodinamika ini memang diharapkan bisa meningkatkan performa motor, tapi untuk bisa mengaplikasikannya dan langsung menunjukkan hasil secepat itu bukan perkara mudah. Bagi Marco, ini bukan hanya soal teknologi. Ini soal kemampuan Marc dalam beradaptasi dan memaksimalkan potensi yang ada. Marc bukan hanya pebalap yang cepat, dia juga sangat cerdas.
Dia bisa merasakan setiap detail motor, dan memberikan feedback yang sangat membantu tim untuk terus berkembang, tambah Marco dengan penuh rasa hormat. Suasana di garasi Ducati pun berubah drastis. Dari yang sebelumnya penuh tekanan dan ketegangan, kini menjadi momen kebahagiaan dan optimisme tinggi. Tim merasa percaya diri untuk menghadapi seri-seri berikutnya dengan keyakinan bahwa Marc dan Desmose di GP25 adalah kombinasi yang tak terbendung. Marc Marquez sendiri mengaku bahwa kemenangan di Aragon ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh tim, ditambah rasa percaya diri yang tumbuh dari setiap latihan dan evaluasi yang dilakukan secara intensif. Saya sangat bangga dengan hasil ini. Tapi saya tahu, tantangan sebenarnya masih ada di depan. Saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk tim dan para penggemar, kata Marc dengan nada rendah hati, meski jelas terlihat senyum kebanggaan di wajahnya. Kemenangan ini sekaligus menegaskan bahwa Marc Marquez masih menjadi salah satu pebalap terhebat di MotoGP, yang mampu menghadirkan momen-momen spektakuler yang menggetarkan dunia balap motor. Dengan performa seperti ini, MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi musim yang penuh drama dan kejutan. Bagi para penggemar Ducati dan MotoGP pada umumnya, keberhasilan Marc di Aragon memberikan harapan baru dan inspirasi. Bahwa dengan kombinasi teknologi mutakhir, kerja keras, dan mental baja, segala sesuatu mungkin dicapai. Dan tentu saja, kisah Marc Marquez di Aragon 2025 akan terus dikenang sebagai salah satu babak paling gemilang dalam sejarah balap motor dunia. Marc Marquez dominasi penuh seri Aragon sampai cetak 3 laps record, buat bos Ducati geleng-geleng. Hari Minggu di Aragon berubah menjadi panggung megah bagi seorang Marc Marquez. Di sirkuit yang telah lama menjadi ladang kejayaan baginya, pembalap asal Cervera itu kembali menulis kisah luar biasa. Ia tidak hanya menang, Marc Marquez menghancurkan batasan, mendominasi penuh balapan utama MotoGP Aragon, mencetak 3 kali laps record, dan membuat semua orang di pedok, termasuk bos Ducati sendiri, terheran-heran. Kemenangan Marquez ini terasa lebih dari sekadar tambahan poin. Ini adalah pernyataan keras, bahwa di usia 32 tahun, dengan segala tekanan dan ekspektasi, Marc Marquez masih menjadi sosok yang tak tersentuh ketika ia menemukan momentumnya. Balapan utama seri Aragon dimulai dengan Marc Marquez berdiri di pole position. Begitu lampu start padam, ia langsung melesat meninggalkan rival-rivalnya. Tidak ada insiden, tidak ada kesalahan, hanya eksekusi yang presisi. Dalam beberapa lap saja, Marc Marquez sudah membuka jarak aman dari adiknya Alex Marquez dan Francesco Bagnaia yang juga tampil kompetitif. Namun cerita besarnya bukan hanya soal posisi. Marc Marquez mencetak laps tercepat sebanyak 3 kali sepanjang balapan, dengan catatan waktu yang terus dipangkas di setiap fase krusial. Ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal konsistensi dan kontrol total atas situasi. Laps demi laps, ia mempertontonkan bagaimana seorang juara sejati bekerja. Motor yang sempat disebut bermasalah, Desmose di GP25, seolah tunduk di bawah kendali tangan dingin Marc Marquez. Tak ada selide berlebihan, tak ada kesalahan pengereman, dan tak ada satupun celah bagi lawan-lawan untuk menyerang. Yang membuat dominasi Marc Marquez semakin luar biasa adalah kemampuannya mencetak 3 laps tercepat sekaligus memecahkan rekor lap sepanjang balapan. Biasanya, pembalap hanya bisa mencetak 1 fastest lap sebelum ban mulai menurun. Tapi Marc Marquez justru melesat saat pembalap lain mulai menahan diri. Laps 5, laps 8, dan laps 12, 3 momen itulah ketika Marc Marquez menulis ulang sejarah sirkuit Motorland Aragon. Catatan waktu yang ia torehkan bukan hanya lebih cepat dari para rival, tapi juga lebih cepat dari dirinya sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Ia memaksa GP25 bekerja di level maksimal, dan motor itu menjawab dengan sempurna. Alex Marquez, adik Marc, tampil solid di posisi kedua. Meski sempat mencoba menempel di awal balapan, Alex akhirnya harus puas mengikuti dari kejauhan. Konsistensinya membawa pulang podium yang layak dibanggakan, tetapi gap hampir 3 detik dari sang kakak mencerminkan betapa jauh perbedaan performa hari itu. Sementara itu, Francesco Bagnaia akhirnya bangkit setelah akhir pekan yang sulit. Ia mengamankan podium ketiga, sebuah hasil positif mengingat kendala teknis yang menghantui GP25 sejak sesi latihan pertama. Namun Pecco tetap realistis, hari itu bukan miliknya. Itu hari milik Marquez. Di garasi Ducati, sorak-sorai menyambut kemenangan ini, tapi tidak ada yang lebih mencolok dari ekspresi gigi dalinya. Manajer Ducati Corse itu terlihat berdiri terpaku beberapa detik saat Marc Marquez menyentuh garis finish. Ia lalu hanya menggeleng sambil tersenyum lebar, tercengang dengan dominasi pembalapnya sendiri. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi.
Dia bukan hanya menang, dia menghancurkan semuanya, ujar dalinya dengan nada setengah tak percaya. Padahal motor ini masih belum stabil, masih ada masalah traksi. Tapi Mark bisa membuatnya terlihat seperti tidak ada masalah sama sekali. Dalinya menambahkan bahwa performa ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia lihat dalam karir panjangnya di dunia balap motor. Bukan hanya karena catatan waktunya, tapi karena cara Marc Marquez menyatu dengan mesin, membaca lawan, dan mengendalikan tekanan. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez resmi mengukuhkan dirinya sebagai Raja Aragon yang tak terbantahkan. Ia sudah meraih kemenangan di sirkuit ini berkali-kali di masa lalu, tapi kemenangan tahun ini terasa istimewa. Di tengah transisi besar, pindah ke Ducati, beradaptasi dengan motor baru, dan menghadapi pembalap-pembalap muda yang lapar, Marc Marquez justru bersinar paling terang. Dominasi di sprint race dan balapan utama, 3 kali laps record, serta pole position di hari Sabtu menjadi kombinasi yang mustahil ditandingi. Tidak ada yang bisa menyamai kecepatan, konsistensi, dan determinasi Marc Marquez sepanjang akhir pekan di Aragon. Masih ada banyak balapan tersisa di musim MotoGP 2025, tapi satu hal kini sangat jelas, Marc Marquez bukan hanya pembalap cepat, dia adalah ancaman nyata untuk gelar juara dunia. Dan jika Ducati bisa mengatasi kendala teknis yang masih menghantui GP25, kombinasi mereka bisa sangat mematikan. Akhir pekan di Aragon telah menegaskan satu hal penting. Ketika Marquez berada dalam kondisi terbaiknya, tidak ada yang bisa menandinginya. Bukan hanya menang, dia mendominasi. Dan hari ini, Aragon menjadi saksi bisu atas kebangkitan mutlak seorang legenda.